Salam sehat Bapak Ibu yang berbahagia. Menjelang Waisak, menikmati hawa-hawa tenang, mencari kedamaian, meneliti kembali sila-sila yang telah kita jalankan, merenungkan kedermawanan yang telah kita jalankan. Semakin kita tingkatkan, ketika ada celah, ada lubang-lubang dalam pelaksanaan sila Pancasila Buddhis, kita perbaiki kembali. Perbaiki lagi sila-sila yang masih bolong-bolong, yang masih terlanggar. Kita perbaiki. Ketika kedermawanan belum sempurna kita jalankan, masih ada keinginan, masih ada harapan, imbalan-imbalan, kita bersihkan, kita tuntaskan dana-dana yang bersih. Niat sebelum memberi, saat memberi, dan setelah memberi. Kita munculkan kebahagiaan. Betapa tenang samadhi mengiringi perjalanan kita dalam meniti kehidupan ini. Diiringi perhatian benar, usaha benar, dan konsentrasi benar. Perlahan-lahan kita buka kembali pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, perhatian benar, usaha benar, dan konsentrasi benar. Kita buka lembaran baru. Dalam Waisak kali ini, kita mengingatkan kembali bagaimana besar paramita yang telah dikumpulkan oleh Bodhisattva Siddhartha, sehingga kelahirannya pun disambut begitu agung oleh para dewa. Bahkan alam turut menyambut dengan sukacita. Bapak, Ibu, Sobat Muda, kesempurnaan paramita dari Bodhisattva terus beranjak sesuai dengan umur berjalan. Akhirnya, ketika Bodhisattva melihat 4 peristiwa yang membuatnya tersentuh, orang tua, orang sakit, orang meninggal dunia, dan pertapa. Akhirnya Bodhisattva memutuskan untuk mencari obat pembebas derita. Ya, pada Purnama Siddhi, Bodhisattva mencapai kebudaan. Buddha telah mengajarkan kepada manusia jalan untuk membebaskan duka, jalan untuk membebaskan derita. Lalu, Bapak Ibu, kita yang telah diajarkan oleh guru agung kita, Buddha Gautama, haruskah kita genggam kembali, kita kuatkan kembali tanha, nafsu keinginan yang Buddha sudah patahkan? Ayo, lepaskan, singkirkan nafsu keinginan rendah yang membuat kita terulang kembali untuk lahir kembali. Kelahiran kembali lewat samsara yang begitu panjang. Apakah kita tak bosan? Bahkan guru agung kita dengan jelas melihat rangkaian hukum sebab musabab yang saling bergantungan.
Kita sudah diajarkan. Mengapa kita harus terlena kembali? Apakah kita masih mau bertanya? Bapak, Buddha sudah mengajarkan manusia bebas dari derita. Kenapa masih ada kita yang menderita? Bapak Ibu, sahabat muda, Buddha sudah mengajarkan jalan. Buddha sudah menunjukkan jalan yang tepat. Tetapi masih ada makhluk yang tidak mau menggunakan jalan itu. Masih terbius dengan nikmatnya indria-indria, nikmatnya pemuasan indria-indria. Ini loh. Akhirnya dengan mata dia menikmati indahnya bentuk-bentuk, dengan telinga menikmati merdunya suara-suara, semakin terikat, semakin membelenggu, rantai kelahiran terus berputar. Salah siapa? Buddha sudah mengajarkan nafsu indria inilah harus kita putuskan. Tentu banyak sebab-sebab yang mendahuluinya. Oleh karena itu, belajarlah menjadi bijaksana. Belajarlah mengerti hukum-hukum kesunyataan. Kita memahami hukum karma. Oh, seperti itu. Berbuat baik akan bahagia, berbuat buruk akan menderita. Laksanakan. Ambil yang terbaik untuk memperoleh kebahagiaan. Hindari kejahatan agar tidak menderita. Mudah disampaikan. Jadi, ketika kita masih mengalami usia tua, sakit dan mati, wajar. Hanya saja karena kita memahami ajaran Buddha, ketika menerima rasa sakit, kita bisa memahami, oh, penyakit ini adalah hal biasa. Penyakit ini bisa sembuh. Penyakit ini adalah bagian dari karma yang harus saya petik. Demikian pula ketika usia tua, kita menyadari, oh, saya pasti mengalami usia tua. Usia tua adalah wajar. Usia tua pasti dialami oleh semua orang. Karenanya, ketika datang usia tua, biasa saja. Wah, uban tumbuh. Oh, gigi ompong. Oh, kulit berkerut. Oh, begini begitu. Ya, biasa. Karena usia tua akan datang kepada semua makhluk. Demikian pula kita manusia akan mengalaminya. Itu bagi mereka yang sudah mengenal Dharma. Tetapi bagaimana yang belum mengenal Dharma? Sakit dia mengeluh. Kenapa badan saya sakit? Padahal saya sudah menjaga dengan seoptimal mungkin kesehatan saya. Ketika tua, dia masih berusaha untuk membuat awet muda. Tetapi ketuaan tetap datang. Lalu ketika usia tua datang, orang yang tak mengerti akan mengeluh. Oleh karenanya, sebagai umat Buddha yang mengerti Dharma, kita pahami sebagai hal yang wajar. Semoga Waisak ini menginspirasi kita untuk terus menyadari hukum karma, untuk terus memahami hukum karma. Terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.